Langsung segede, ya ampun. Ah, Ih, itu. Coba lihat. astagfirullahaladzim. Kelihatan di kamera nggak? Itu siapa lagi tuh? Kayak perempuan, kayak putri. Tadi dulu nih. Kayak lagi menerima apa tuh? Dikasih sesuatu nih. Tuh. Dikasih mungkin sejenis benda apa itu? Apakah itu jimat itu? Astagfirullahaladzim. Dia lihat kita nggak sih? Jangan lengah kamera ya. Jangan lengah dulu. Apa yang terjadi nanti? Dulu. Itu manusia atau bukan sih itu sih? Yang sebelahnya itu yang perempuan tuh. Apa dia temennya? Dia memakai cincin mungkin tuh. Kita perhatikan dulu. Babi ngepet merupakan penjelmaan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam pesugihan, dengan cara mengubah dirinya menjadi babi siluman sehingga dapat dengan mudah melakukan pencurian. Pesugihan ini dimulai dengan Situan akan membungkus dirinya dengan kain hitam sehingga secara mistis berubah bentuk menjadi seekor babi. Babi ngepet ini kemudian akan berkeliling kampung dengan hati-hati agar tidak terlihat orang untuk mencuri harta benda dari rumah warga. Hanya dengan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, maka uang dan perhiasan pemilik rumah secara mistis akan terambil. Sementara si pembantu bertugas untuk tetap tinggal di rumah menjaga api lilin atau lampu harus tetap menyala selama si tuan bertindak. Dan sebaliknya si pembantu harus mematikan lilin atau lampu tersebut agar si tuan dapat segera berubah bentuk kembali menjadi manusia. Berhati-hatilah, karena bisa jadi babi ngepet ada di sekitarmu. Coba kuat maju nggak jalan? Nah, ikutin saya. Katanya kamu mau makan. Dia kelaparan teman-teman, dia nggak bisa berubah jadi manusia lagi. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, siap pikir jalan menghibur kalian semua yang ada di manapun berada. siap berzikir jalan, siap menghibur kalian ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan zikir jalan kali ini mendapatkan hikmah pelajaran dari apa-apa yang kita alami. Tentu ada toolnya, ada nilai positifnya. Kita tonton sampai selesai biar tahu maksudnya ya. Jadi gini, kita nanti mendatangi lokasi di hutan sebelah sana, kurang lebihnya ada 10 km dari sini, di tengah-tengah hutan sana. Ya, yang ceritanya itu di sana ada ritual terselubung di tengah-tengah hutan sana katanya. Itu gerombolan orang itu melakukan ritual katanya nih ya, ini babi ngepet. Apakah betul? Babi ngepet. Iya, informasinya seperti itu ya. Daripada penasaran, nanti kita lihat saja apakah betul sedemikian itu atau hanya sebuah omong-omong belaka. Ya, sana yuk. Penasaran yuk. Yuk. Oke. Kembali ke alam, kembali ke natural. Mari sahabat semuanya, kita izinkan diri ini, pribadi ini untuk ke naturalnya ya, ke diri sejati supaya lebih merasa ayem, merasa tentrem, tidak terkontaminasi oleh pengaruh dari luar ya. Ya iya, kita selalu ayem tentrem. Yuk sambil berjalan. Dan di sini suasananya saat ini agak gelap ya, karena tertutup oleh kabut dan awan. Bisa jadi kabut ini berasal dari negara Israel sana yang sedang ada perang ya. Perang apa itu? Perang rudal. Sehingga asapnya sampai membumbung sampai ke Indonesia sini.
Itu yang mendung kayak gini. ya iya ini kelihatan gelap seperti ini. Ini pun sebuah penggambaran saja, ada nilai positif dan negatifnya. Tetapi yang jelas kita jangan izinkan perang batin ya. Oh, iya betul. Ya iya, karena ada sebuah makna apapun yang dilihat, apapun yang dialami itu ada sebuah pesan cintanya supaya kita berpikir antara jagat besar dan jagat kecil. Jagat kecil itu dalam diri kita supaya kita menghentikan perang untuk berdamai. Berdamai apa? Dengan diri sendiri supaya tidak gembrungsung terus ya. Namanya perang itu tidak ada yang untung. Yuk tetap ayam tentrem ya, tetap tenang. Jangan perang. Nanti perang membenci si anu, dendam sama si atu dan selalunya akan terus serang menyerang. Ya. Nah, ini dari penjabaran tadi kabut dan juga ada makna yang lebih baik di balik itu. Di sini banyak bebatuan nih. Seperti di pegunungan apa ini nih ya. Nih, banyak batu-batu yang tergeletak berserakan di sini. Oke ya, kita menuju ke lokasi. Kita saat ini apa nih ceritanya, Kang? Nah, mari kita bercerita. Jadi lokasi yang kita akan datangi nanti maksudnya tuh mengandung sebuah cerita kisah bahwa di situ lokasi itu sering digunakan untuk apa sih namanya ini kayak ritual misterius pada zaman sekarang kan sudah zaman modern nih ya. Kok masih ada orang-orang seperti itu serta termasuk pakaian-pakaiannya pun masih klasik, menggunakan pakaian-pakaiannya zaman dulu. Itu tapi maksudnya untuk sarana ritual kalau nggak salah ini apa itu kayak maling itu namanya apa? Babi ngepet. Percaya nggak sih? Oh, udah tenang aja. Dari ceritanya seperti itu, mari kita kasih saja sebenarnya apa iya apa enggak lokasi ini maksudnya. Harus melalui hutan dulu ya, alas-alas dulu nih. Yang berbeda dengan hutan-hutan yang lainnya. Karena ini di sini hanya banyak batu-batuan ini, mungkin diantaranya lokasi ini untuk ritual apa namanya itu bertemu ya, pertemuan mereka. Jadi ini gerombolan masih di sini bukan cuma satu, kayak semacam apa kelompok gitu. Semua ada komunitasnya. Jadi yang katanya menurut orang baik juga ada kelompoknya, termasuk kayak babi ngepet juga ada kelompoknya. Ini mungkin di sini nih lokasi ya, kalau nggak salah ini ya nih. Batunya gede-gede ya Kang? Iya, batunya ini kayak batu ditata seperti ini nih, mungkin seperti ini lokasi yang digunakan di hutan ini. Karena ini jauh sekali dari kampung. Ini kalau lebih dari sini itu ada 10 kilo dari kampung ini. Kita cek aja yuk, ini kok sepi ya. Mungkin di sini diantaranya karena banyak tempat-tempat yang digunakan. Mungkin tempatnya biasa-biasa tapi nggak terawat, tapi ini ya. Shh, ada orang. Kita dulu. Kita bunti Pak. 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 Ini kok cuek aja Bapak. Pak, punten Pak. Mau nanya Pak sebentar Pak. 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 Udahlah. Dia enggak maksudnya dia tuh mungkin dengan kedatangan kita nggak suka, mungkin maaf lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi reaksi mukanya bagaimana biasa-biasa aja loh, kayak nggak suka kedatangan kita. Ya udah nggak apa-apa lah. Ih, apakah mungkin? Lah udahlah, pilih, nggak usah berandai-andai lagi. Mungkin lagi mumet mikirin apa tuh, mikirin lubang. Tenang aja. Ya, biasanya di korban perang tadi, jadi perang batin ya. Jadi banyak orang tanpa disadari sedang mengalami perang batin yang selalu apa namanya itu dilempar bom atau melempar bom sehingga panas, sehingga tuh apa tidak ada koneksi apapun. Nih gelap aja langit ini nih. Udah yuk, tenang aja yuk. Apa tuh? Iya Kang.
Apa tadi? Orang tadi gitu. Masa iya? Ini yang bener yang tadi bilang iya. Oh, berarti ada teman-temannya di sana berarti. Wah. Jadi yuk, cek aja yuk. Maksudnya kita, tapi jangan langsung digerebek. Maksudnya kita ngintip aja dulu, maksudnya apakah iya apa enggak. Itu kan kita hanya baru katanya, jangan langsung mengiyakan. Yuk. Barangkali warga bilang ini ya. Ya iya. Di mana sih? Masih jauh? Kita dulu. Masalahnya ada beberapa tempat masalahnya. Oke, pelan-pelan. Yuk. Ya, yuk. Apakah itu mungkin yang dimaksud di gua ini? Tadi dulu. Shh. Loh, ini kayak tadi. Oh ya, orang tadi bukan? Orang tadi ya. Kayaknya iya sih, tadi dulu. Kita ikuti saja. Loh, tadi bukannya di belakang sana? Iya. Loh, di sini kok ada di sini? Tadi dulu. Apa orang lain gitu? Beda lagi? Kita ngintip dulu aja. Wah, berarti bener nih lokasi ini nih. Yang dimaksud, kita dulu. Dia masuk dalam gua mungkin nih. Kita intip aja. Tapi dia tahu kita nggak sih? Apanya? Dia tahu kita nggak? Kayaknya enggak. Iya. Enggak, kayak cuek-cuek aja tadi dulu. Kita intip aja dulu. Dia mau kemana, nanti kalau kita sudah itu, kita langsung ke sana aja. Tuh. Iya. Hah? Nanti makanya pelan-pelan dulu. Nah. Jangan keras-keras. Jangan keras-keras, tadi dia dengar tuh. Tadi dulu. Apakah kita mendekat aja? Pelan-pelan dulu. Tuh kan? Oh, berarti guanya ke sana tuh. Yuk sana aja yuk. Pelan-pelan dulu. Tuh. Bisa nggak ini nih? Oh, lewat mana sih tadi? Ya nggak tahu, lewat sini aja yuk. Coba. Dulu apa licin nih? Woi, ini lagi ngapain itu, Kang? Hah? Tadi dulu. Dia tahu kita nggak sih? Aduh, udah terlanjur ke sini, udah kesana aja yuk. Aduh, licin. Licin nih. Saya nggak pakai sepatu di licin. Aduh, apakah ada akses yang mudah nggak? Aduh, Pelan-pelan, Kang. ini licin semuanya. Aduh, kan? Kita dulu. Saya cari aksesnya lewat sini, bisa nggak sih? Ini licin banget nih. Dia panjang banget itu ya. Iya. Waduh. Wah, alhamdulillah. Ke sini. Bisa ke sini nggak? Hati-hati licin tuh. Licin. Oke. Kita bisa lihat di lokasi seperti ini nih. Ini nih. Anginnya gede. Wah. Di sini kayak serem. Tapi ini tuh kayak bocor ininya nih. Gunungnya kayak ada seolah-olah tuh ada sungainya di sana. Ada apa tuh namanya tuh? Sungai dalam sini. Udah sana aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iya. Tadi kemana bocahnya? Aduh, ini jalannya agak susah lagi. Ya makanya ini lewat mana ini? Ntar dulu pelan-pelan. Nih ya. Apa namanya ini? Ya iya, jalurnya susah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sini. Iya. Alhamdulillah. Coba sini. Itu orangnya bukan? Katanya di goa. Ini bukan goa. Apakah goanya di sini gitu? Oh, berarti depan goa. Jadi goanya di sini nih. Oh, di belakang ini goanya. Itu orangnya, bentar dulu. Kita amati dulu dia sedang ngapain. Apa sedang ritual gitu.
Katanya banyak sih, cuma satu orang gitu. Orang tadi yang kita ketemu di sana tadi itu. Oh, gimana nih kita dekatin nggak? Hujan. Wah, Astagfirullahaladzim. hujan Kang. Langsung hujan gede, ya ampun. Ah, Ih, itu. Coba lihat. astagfirullahaladzim. Kelihatan di kamera nggak? Itu siapa lagi tuh? Kayak perempuan, kayak putri. Oh, tadi dulu nih. Kayak lagi menerima apa tuh? Dikasih sesuatu nih. Tuh, dikasih mungkin sejenis benda apa itu? Apakah itu jimat itu? Astagfirullahaladzim. Dia lihat kita gak sih? Jangan lengah kamera ya. Jangan lengah dulu. Apa yang terjadi nanti? Dulu. Itu manusia atau bukan sih itu sih? Yang sebelahnya itu yang perempuan tuh. Apa dia temennya? Dia memakai cincin mungkin tuh. Astagfirullah. Kita perhatikan dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Coba lihat. Jadi apa itu? Apakah ya ampun. Ini nyata nggak? Astagfirullahaladzim. Kita ganti aja yuk. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Maaf, ini siapa? Astagfirullahaladzim. Punten. Maaf bila kami mengganggu. Maaf, punten. Tadi saya kebetulan ke sini melihat jenengan seperti itu. Mohon maaf sekali. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Ya ampun. Maaf sekali, maaf. Ini siapa? Aku pengen seperti ini. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak, iya. Iya, saya Tarto. Ya, bukan maksudnya saya pengen campur, tapi justru saya pengen tahu aja mengapa jenengan melakukan seperti ini. Iya. Katanya kita suruh pulang aja. Jangan ikut campur katanya. Justru saya pengen menolong jenengan, maksudnya kok jenengan sampai nekat seperti ini, kenapa? Aduh. Kalau sudah seperti ini susah nih, maksudnya untuk diomongin. Tapi gimana caranya, maksudnya supaya kita menyadarkan dia. Mungkin teman-teman jenengan masih ada di mana? Teman-teman jenengan sampai gini. Baik. Astagfirullahaladzim. Ini sudah kayak orang ketempelan, maksudnya kayak gini keadaannya. Ini udah hujan deras banget ini hujannya gede banget, gimana nih? Hah? Bahaya, hujannya gede, maksudnya nih perangkatnya juga ini. Maaf, mau ikut pulang sama saya? Kita disuruh pulang. Gini, saya pengen menolong jenengan, maksudnya supaya lurus lagi. Yuk ke sana yuk. Yuk pulang yuk, bapaknya yuk. Yuk ke sana yuk. Pulang. Kita dulu, dia tuh galak nih. Sudah lanjut, kita ngomongin orang seperti ini susah, nggak mungkin lah. Atau kita gimana, pulang aja gitu. Maksudnya gini, saya takut maksudnya kasihan sama ini, sampai seperti ini loh tuh. Mungkin gara-gara tuh pakai itu tuh, tadi dikasih apa tuh, kayak jimat apa tadi tuh mungkin tuh. Itu udah basah saya lagi nih. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya supaya kita kejar aja, maksudnya bawa dia pulang gitu. Mau nggak? Lihat kira-kiranya. Kuat ya kira-kiranya? Kuat, saya gak kuat ini ya. Boleh, bawa aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Yuk pulang yuk. Pulang aja. Ayo. Hah? Astagfirullah. Dia lari ke sana. Udah lari ke sana aja yuk. Dia pergi ke sana. Aduh, bahaya maksudnya hujan sih jadi kita dulu.
Aduh, udah kesana yuk. Tuh, pelan pelan. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Ini anehnya maksudnya ketika tadi hilang, hujannya langsung ini nih, langsung berhenti. Seolah-olah langsung terang tuh langitnya. Ini luar biasa, ada kejadian-kejadian yang di luar nalar ini ya. Dan yuk kita cari lagi maksudnya lokasinya, mungkin ada lokasi yang lain di sekitar sini. Yuk, mumpung ini nggak terang, maksudnya nggak hujan. Ini kejadiannya begitu cepat. Tapi belum selesai. Dan yuk, mungkin di sekitar di sebelah sana mungkin. Tapi gubuk itu aneh loh. Tuh, coba perhatikan. Mungkin ini juga salah satu tempat ritualnya juga ini. Maksudnya tuh ada rumah di tengah-tengah seperti ini, ditutup pakai kain seperti itu. Mungkin itu juga yuk. Kita cek aja yuk. Waduh, handphone saya ketinggalan di sana ya. Aduh lah. Udah nanti aja lah. Nanti aja dulu nih. Sebentar dulu. Takutnya ada orang lagi ngapain di sini, maksudnya coba perhatikan dulu nih. Ini mungkin salah satu tempat buat ritual gituan mungkin ya. Ini kita coba aja, ada orangnya nggak? Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini? Assalamualaikum. Punten. Astagfirullah. Tuh lihat, perhatikan tuh. Astagfirullah. Iya, Kang. Oh, maaf Mbah. Buka boleh ya, Mbak ya? Astagfirullahaladzim, Mbah. Maaf. Punten, ini siapa? Ini yang tadi bukan? Iya. Ya ampun itu. Udah dapat banyak duit. Astagfirullahaladzim, maaf, Mbah. Maaf, punten. Mbah. Maaf. Mbah kok kayak gini? Begitu nekatnya, Mbah. Astagfirullahaladzim. Baru tadi nih udah dapat segini nih. Dapat di mana ini, Mbah? Iya. Kita disuruh pulang aja, nggak usah tercampur katanya. Baik, saya ingin mencoba berkomunikasi maksudnya dengan beliau ini. Maaf, Mbah. Kok Mbah bisa senekat ini maksudnya loh? Iya, nih ntar dulu. Kita ngobrol sebentar ya. Iya. Maaf nih, kenalan dulu. Nggak usah kenalan dulu. Iya. Ya, jadi gini, saya Tarto ya. Saya datang dari Cilacap, maksudnya kepengen tahu kok jenengan bisa senekat ini. Iya, tenang dulu ya. Iya. Ya bukan apa-apa, bukan maksud kami untuk ikut campur urusan jenengan. Justru kayak kasihan gitu maksudnya jenengan seperti ini. Iya. Ya, memang kita bukan saudara, bukan juga teman, kita nggak kenal. Tapi sebagai rasa kemanusiaan, saya tuh pengen justru meluruskan. Tidak harus dengan seperti ini caranya gitu maksudnya. Ini kan merugikan orang lain. Iya. Nah itu maksud saya itu. Iya. Jadi sebenarnya juga nggak mau. Baik. Ceritain aja. Awal-awalnya gimana jenengan sudah kebiasa seperti ini dan sudah berapa kali melakukan seperti ini? Baru 3 kali. Baik. Ceritanya dulu. Banyak utang. Gini. Jenengan sudah berkeluarga belum? Belum. Sudah banyak utang. Itu buat apa utangnya? Iya, saya paham.
Mungkin bukan cuma itu, mungkin bukan cuma utang, mungkin gara-gara itu. Heeh. Oh, jadi gini ya, dia tadi katanya banyak utang. Yang kedua itu karena belum laku, ya ibaratnya itu adiknya sudah menikah, tapi ini belum, kakaknya belum, jadi akhirnya agak gangguan jiwa gampangnya. Jadi akhirnya eh, mengarahnya ke sini, lari ke dunia seperti ini, ya. Terus siapa yang mengajarkan dulunya? Heeh, sendiri, hanya lagi jalan-jalan ketemu ketemu perempuan. Tadi yang tadi, astagfirullahaladzim. Kira-kira nyaman nggak pekerjaan kayak gini menurut jenengan? Enggak. Ya itu justru itu, iya, iya. Heeh. Oh, BH-nya lancar. Katanya sudah 3 kali ini, BH-nya langsung berubah jadi manusia biasanya, tapi ini enggak, belum. Heeh. Ada kejanggalan nih. Katanya BH-nya itu jadi manusia biasanya langsung gitu. Setelah dapat duit, tapi ini sudah beberapa menit itu kayaknya belum berubah-berubah. Coba gini, selain itu dirasakan nggak? Heeh. Iya, gini aja. Bukannya maksud apa-apa, saya ingin mengajak jenengan itu untuk kembali ke jalan yang betul, ya. Maksudnya cari duit yang halal dengan cara bekerja ataupun cara jualan, pasti menemukan jalannya bahkan lebih banyak. Kalau seperti ini risikonya banyak, risikonya gede. Yang pertama itu merugikan orang lain, yang kedua merugikan diri sendiri, ya. Iya, heeh. Ya iya, tuh kan gatel katanya. Terus gimana nih kalau sudah nggak jadi manusia lagi? Ya kayak nggak bisa. Tapi gini ya, kalau memang niat niat kepengen berubah, ya insya Allah ada jalannya. Kasih tahu bagusnya jalannya. Heeh, iya, heeh. Oke, nggak usah nangis. Malah dia nangis, nangis. Jadi sebenarnya terpaksa kayak gini. Tapi gini, biarpun terpaksa, kalau apa diteruskan nanti lama-lama nyaman. Jadi kebiasaan gitu maksudnya. Jadi rasa terpaksa itu hilang karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi ngerasa nggak dosa gitu. Iya, heeh. Itulah kalau gitu jangan ikut saya aja, ya. Nggak mau. Gimana nih? Rumahnya di mana sih rumahnya? Rewaeng, di Rewaeng. Hasilnya efek itu ya kan. Ya iya, sudah gini aja. Tadi ketemu di mana sih putrinya? Di mana sih Apanya? putrinya? Tadi yang ketemu itu. Hmm, Terus sama putri itu dikasih apa tadi sih? Sama itu perempuan tadi itu dikasih apa? Oh ini cincin ini. Oh mungkin ini nih gara-gara ini. Gini, saya tolong aja maksudnya. Kira-kira mau nggak berubah? Nggak usah ini lagi maksudnya. Nggak usah mana kayak gini lagi. Heeh. Ya, harus niat. Kita harus bisa mengambil keputusan, udah berhenti dari ini, tobat total. Selanjutnya nanti kita membuka akses, insya Allah ada jalan lah. Tidak harus seperti ini, ya. Heeh. Jadi sebelum jadi ini sudah pernah jadi maling. Sebelum ini pernah jadi maling apa? Gas, tabung gas. Oh, sebelum ini maksudnya pernah mengambil tabung gas orang berapa kali tuh? Oh, sudah sering katanya. Sekarang ngambil duit dengan cara ini. Waduh, tuh kan yang meningkat lagi kan? Udah tobat saja ya? Iya, iyalah. Kalau kita tenang, memberikan akses pasti ada jalannya, ya. Pasti ada jalan keluar. Nanti mau jualan kayak apa kayak gitu. Udah tobat ya. Kasihin orang tuanya lah, ya.
ibunya udah meninggal. Oh, ini nih. Jadi ini dinamakan perang batin ya. Menjadi seperti ini akibatnya karena apa? Tadi perang batin. Yang disampaikan tadi adalah perang dunia tadi, penggambaran dia tuh sedang perang batinnya sendiri. Udah sekarang berdamai saja ya. Berdamai dengan semua rasa yang tidak nyaman ini maksudnya. Iya. Iya. Tobat ya. Oke. Ini buka boleh nggak? Tuh ini apa ini isinya ini? Ini uang semua. Ini uang beneran. Waduh. Uang atau bukan? Waduh. Udah. Yuk sekarang gini aja. Niatkan ya. Harus mengambil keputusan. Nanti kita pulang ya. Ambil keputusan untuk bertobat gitu ya. Nanti ini kembalikan lagi pada orangnya. Udah. Nih saya ambil ya. Ini nih ya. Saya ambil ininya apanya. Bendanya yang katanya dia menjadi seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. 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 Wah, ternyata ganteng juga kamu. Aduh. Tadi siapa namanya tadi? Rano. Udah gini. Udah tenang aja tutup Pak. Gini maaf ya. Maksudnya ini privasi. Takutnya enggak ini maksudnya maafnya. Udah aman lah. Ini gini aja. Sekarang udah benar-benar tobat. Udah nanti kita pulang aja. Kalian anterin pulang enggak? Pulang sendiri. Enggak apa-apa. Tenang aja. Ini uangnya nanti dikasihkan kembalikan lagi aja ya. Iya nanti saya gantilah. Berapa ini? Iya. Tuh kan hasilnya ganteng juga nih. Oh alah bocah. Udah yuk. Bawa apa aja kita pulang Pak? Bawa pulang aja. Udah tobat sih, bener-bener tobat ya. Ini saya bawa nih ininya nih. Iya. Iya. Iya tenang aja, privasi nggak apa-apa, aman. Yang penting mau bertobat. Ya. Nanti dimandiin nanti pakai itu ya. Pakai garam putih. Iya. Udah yuk. Kita pulang aja nih, bawa aja nih uangnya. Nanti dikembalikan lagi apa disedekahkan nggak apa-apa. Yuk. Aduh. Sini. Bocah. Sini turun. Uang sampai segini. Tadi Rano apa Rana siapa tadi? Rana. Yuk. Wah. Bocah yuk. Alhamdulillah. Iya. Malah jalan ke sini nih. Yuk. Alhamdulillah. Yuk, yang penting tobat. Yuk. Nah, ini yang kita maksud ya. Jadi dari perjalanan ini kan tentu ada hikmahnya, ada nilai positif yang kita ambil. Karena setiap perjalanan itu ada sebuah pesan cintanya. Pesan cinta, erang-erang pesan cinta dari Tuhan. Kurang lebihnya apa? Beliau tadi yang terjebak dalam kegembrungsungan hatinya sehingga perang batin ya. Perang batin. Jadi terjebak pada perang batinnya sendiri ya. Karena dia menutup diri. Untuk itu mari kita untuk membuka diri. Karena selalu ada jalan. Sebenarnya ada jalan untuk banyak opsi yang lain cuma tertutup oleh apinya kita sendiri. Maka dari itu janganlah kita terjebak, tergiring kepada hal-hal buruk tadi. Sebenarnya masih contohnya bekerja atau berdagang itu pasti ada jalannya. Ya ketika kita membuka diri dan banyak bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Jangan seperti tadi terjebak dalam menjadi seperti itu akhirnya dia tuh nggak bisa jadi manusia lagi ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa mengambil sih positifnya dari cerita ini dan kalian akan menjadi pengusaha sukses makmur jibal-jibur. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibal-jibur.